Yo halo cuy. Di video kali ini gue mau ngasih tahu nih semua kemampuan dari iblis bulan atas atau iblis bawahan Kibutsuji Musan dari anime Kimetsu no Yaiba. So langsung aja ke videonya. Di posisi upper moon ke-6 ada Daki dan juga Gyutaro. Mereka ini adalah kakak adik yatim piatu yang memiliki masa lalu kelam dan akhirnya berubah menjadi iblis untuk membalas dendam kepada dunia. Daki, sang adik, berpenampilan sebagai iblis wanita yang sangat cantik dan sering memakai kimono oiran atau kalau bahasa di sininya apa ya? Hidup londe! Sedangkan sang kakak Gyutaro memiliki penampilan yang buruk rupa, kurus kering dengan kulit penuh bercak. Kemampuan khusus mereka atau seni darah iblis mereka, untuk Daki dia bisa memanipulasi obi atau kain yang bisa keluar dari tubuhnya. Kain ini sangat kuat dan tajam, bisa untuk menyerang ataupun menangkap lawannya di dalam obinya. Dan untuk Gyutaro, dia memiliki kemampuan manipulasi darah yang biasa dia bentuk sebagai sabit beracun untuk menyerang musuh-musuhnya. Di posisi kelima upper moon ada Gyoko, seorang iblis dengan penampilan yang aneh dan mengerikan. Kepribadian Gyoko ini narsis banget ya, dan dia juga suka meremehkan lawannya atau sombong intinya. Kemampuannya adalah dia bisa menciptakan guci yang dimana dia bisa berpindah-pindah tempat melalui guci yang dia ciptakan. Dia juga bisa memanipulasi apapun benda yang dia masukkan di dalam gucinya. Ditambah Gyoko mampu memunculkan ikan-ikan iblis yang dapat melepaskan racun dari mulut mereka untuk menyerang lawan-lawannya. Di urutan keempat ada upper moon Hantengu. Wujud asli Hantengu itu sebenarnya adalah iblis kecil tua dengan sifat pengecut. Namun dia punya kemampuan membuat cloning dengan memisahkan 4 emosinya, yaitu Sekido, Karaku, Aizetsu, dan Urogi. Cloningannya mampu mengendalikan elemen-elemen yang berbeda dan juga punya senjata yang berbeda pula. Dan yang lebih berbahaya darinya yaitu ketika cloningan Sekido menyerap cloningan lainnya, mereka akan menjadi satu sosok perwujudan emosi kebencian bernama Zohakuten. Kemampuannya bisa mengendalikan naga kayu raksasa dan lebih kuat dari semua klonan Hantengu lainnya. Untuk upper moon ketiga yaitu Akaza. Penampilannya adalah seorang pria berotot berkulit putih dengan corak tato garis biru yang menandakan dirinya adalah seorang kriminal pada zaman dahulu. Akaza ini tidak pernah memakai senjata dan lebih suka bertarung dengan tangan kosong karena dia adalah seorang ahli seni bela diri. Seni darah iblisnya memungkinkan Akaza membuat sebuah kompas yang dimana kompas ini merasakan semangat bertarung lawannya sehingga Akaza dapat merasakan kemana musuhnya akan menyerang bahkan dari titik butanya. Dan yang paling mengerikan dari Akaza adalah kemampuan regenerasi super cepat yang membedakannya dengan iblis upper moon lain. Kecepatan regenerasinya ini sampai mengejutkan Muzan dan juga membuat Akaza hampir mustahil untuk dikalahkan, bahkan jika kepalanya telah terpenggal.
Di urutan Uppermoon kedua adalah iblis bernama Dauma. Dia memiliki penampilan yang menawan dengan rambut pirang cerah, mata pelangi yang unik, dan sering tersenyum ramah. Namun di balik itu, dia adalah iblis sejati yang tidak punya perasaan. Dauma membawa sepasang kipas emas sebagai senjatanya yang bisa digunakan sebagai perisai ataupun untuk menyerang. Dan untuk seni darah iblisnya, Dauma mampu menciptakan es dan memanipulasi hawa dingin. Hawa dingin yang diciptakan Dauma sangat ekstrim sampai bisa membekukan paru-paru sehingga para pemburu iblis tidak dapat menggunakan teknik pernafasan mereka. Dauma juga bisa membuat kloningan dirinya dari es yang berkemampuan serupa dengannya. Dan akhirnya di urutan pertama Uppermoon ada iblis bernama Kokushibo. Berpenampilan tinggi, berambut panjang berwarna hitam, wajahnya punya 3 pasang mata berwarna kuning, dan punya tanda iblis berbentuk api di sisi kiri dahinya. Dia menggunakan kimono tradisional Jepang berwarna ungu dan selalu membawa katana yang terbuat dari dagingnya sendiri. Kokushibo adalah mantan pemburu iblis dan saudara kembar dari Yorichi Sugikuni, sang pemilik pernafasan pertama, pernafasan matahari. Sementara Kokushibo mengembangkan teknik pernafasan miliknya sendiri yang diberi nama pernafasan bulan. Karena katana Kokushibo berasal dari dagingnya sendiri, jadi katananya bisa dirubah bentuk sesuai dengan kondisi pertempuran. Bisa diperpanjang, bisa pula jadi bercabang. Jadi centong nasi bisa, Bang? Ya kagak dong Samroni. Kokushibo juga mampu melihat dunia transparan, yang dimana kekuatan ini tuh cuma dimiliki oleh pemburu iblis yang sudah sangat expert dalam menempa kemampuannya. Dia dapat melihat daleman, organ dalam maksudnya, untuk mengetahui titik vital dan juga kelemahan musuh-musuhnya. 月の呼吸三の型延期月に仕切り Dan sebenarnya ada 2 lagi Uppermoon pengganti, yaitu Kaigaku. Dia adalah mantan murid dari Gyomei Himejima dan juga Jigoro Kuwajima atau guru dari Zenitsu. Seni darah iblisnya adalah dia mampu mengeluarkan petir hitam yang bisa menyebabkan luka korosif atau membusuk bagi siapapun yang terkena. Kaigaku juga menguasai 5 dari 6 jurus pernafasan petir selain pernafasan pertama yang merupakan basic atau dasar dari semua jurus pernafasan petir. Sementara Zenitsu, dia malah cuma bisa menggunakan jurus pertama dari pernafasan petir. Iblis Uppermoon bernama Nakime, berpenampilan sebagai seorang wanita yang memakai kimono berwarna hitam dan cuma memiliki 1 mata. Nakime adalah penjaga dan pengontrol Infinity Castle yang merupakan markas besar dari Muzan Kibutsuji. Dengan hanya memetik biwa atau alat musik Nakime, dia dapat mengubah, menggeser, merenovasi, itu mah kuli Jawa, oh iya salah, mengacak-acak ruangan di Infinite Castle untuk menjauhkan orang-orang berbahaya. Nakime juga mampu membuat mata kecil untuk mengawasi lawan dari jarak jauh. Nakime. Dan itulah dia semua kemampuan dari iblis Uppermoon di anime Kimetsu no Yaiba yang movie-nya bakalan tayang tanggal 15 Agustus nanti di bioskop.